Okelah bosku, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Meskipun berada di tengah-tengah pengeluaran riak putih yang tak terbatas ini, sinar-sinar emas keunguan itu mengeluarkan perasaan menyendiri dan hampa, dan di dalam konfrontasinya, tak satu pun dari mereka yang tampak benar-benar mampu menekan yang lain. Itu hanya menjadi bentrokan dan terus-menerus. Ini adalah kekuatan Hao Yue, dan apakah tahta ilahi dari keabadian dan penciptaan menolak itu? Pikir Long Hao Shen. Long Hao Shen diam-diam kewalahan karena kaget. Jika semuanya benar-benar demikian, pilihan apa yang akan turun baginya? Jauh di dalam hatinya, Long Hao Shen mulai berjuang. Hao Yue adalah temannya, teman yang terikat darah dengannya. Membuang Hao Yue, itu akan menyebabkan kematiannya. Dan tahta ilahi adalah suatu keharusan di matanya, sebagai ketua perhimpunan dan kesatria yang belum pernah terjadi sebelumnya, karena tidak dapat memperoleh persetujuan tahta ilahi, itu akan menjadi pukulan besar bagi pertumbuhan dan prestise dalam aliansi. Dari keduanya, yang mana yang harus dipilihnya? Selain itu, tidak hanya penolakan sinar emas keunguan itu, tetapi juga gloss berwarna emas gelap lainnya muncul di dalam cahaya keemasan itu. Dibandingkan dengan cahaya emas keunguan, sinar emas gelap ini terlihat jauh kurang menarik, tetapi juga terhubung dengan cahaya emas yang berasal dari Long Hao Shen sendiri. Dan jika dilihat dari penampilannya, intensitasnya tidak kurang dari cahaya emas keunguan. Cahaya emas keunguan yang berasal dari Hao Yue adalah bagian dari koneksi darah di antara mereka, dan juga kekuatan garis keturunan. Tapi bagaimana dengan cahaya emas gelap ini? Jika itu juga kekuatan garis keturunan, sejak kapan dia bisa memilikinya? Cahaya emas gelap ini tidak mewakili kegelapan, tetapi juga memberikan perasaan kekuatan yang ekstrim. Selain itu, kekuatan yang terutama berasal dari kedalaman jiwa Long Hao Shen, dengan kata lain, itu terkait erat dengan kekuatan jiwanya. Long Hao Shen tidak pernah memiliki karakter yang tidak tegas, dan dengan demikian membuat pilihannya setelah pertimbangannya yang singkat. Dia akhirnya memilih Hao Yue. Jika satu pilihan harus dibuat antara tahta ilahi keabadian dan penciptaan dengan Hao Yue, ia masih akan memilih yang terakhir. Hao Yue bukan hanya rekan pendampingnya, tetapi juga saudara yang baik bagi Hao Shen. Bahkan jika tahta ilahi keabadian dan penciptaan adalah alat supra ilahi, itu masih tidak lebih dari alat ilahi. Ketika menimbang keseimbangan antara saudara atau alat ilahi, pilihan itu tidak sulit sama sekali dalam pikiran Hao Shen. Bahkan jika itu berarti bahwa dia tidak akan mendapatkan tahta ilahi, dia sama sekali tidak akan menyerahkan Hao Yue. Dalam lebih dari 10 tahun, ia secara pribadi melihat pertumbuhan Hao Yue sedikit demi sedikit. Selama waktu itu, Hao Yue menyelamatkan hidupnya tidak hanya sekali atau dua kali. Mereka saling bergantung, dan saling membantu untuk mencapai prestasi mereka saat ini. Hao Yue adalah saudara lelakinya yang baik, teman yang baik, dan dalam keadaan apapun tidak akan membuang Hao Shen. Keyakinan teguh ini tiba-tiba mulai berfluktuasi di tengah-tengah area fantasi ini. Cahaya emas keunguan itu membesar, dan meskipun ukurannya tidak cocok dengan cahaya putih, aura kemuliaan dan kebanggaannya menjadi semakin mendominasi. Bahkan cahaya emas gelap mengikutinya, seolah-olah mengikuti kondisi pikiran Long Hao Shen tanpa fitur otonomnya sendiri. Di bawah keyakinan Long Hao Shen yang tegas ini, itu tampak ulet dan mendukung Hao Yue dalam menentang cahaya putih. Apa yang seharusnya menjadi sedikit bentrokan, itu malah menjadi perlawanan timbal balik. Dan sepertinya Hao Shen semakin jauh dari tahta ilahi keabadian dan penciptaan. Kecemasan Long Xingyu menjadi semakin kuat. Setelah 2 jam berlalu, persidangan Long Hao Shen masih belum dimulai. Setelah sekian lama, bahkan jika sudah dimulai, maka mungkin dia seharusnya sudah, pikir Long Xingyu. Untuk sesaat, hati Long Xingyu menjadi berantakan total, dan lebih jauh lagi, ia menyadari bahwa cahaya putih yang melayang dari patung yang mewakili tahta ilahi keabadian dan penciptaan semakin dan semakin intens, namun samar-samar memancarkan kesan menyerang. Dan di dahi Long Hao Shen, 9 baris emas keunguan muncul dan dapat untuk dilihat, dan samar-samar mengeluarkan aura kehancuran, seolah-olah sedang menahan tahta ilahi keabadian dan penciptaan. Hao Shen, oh Hao Shen, sebenarnya apa yang sedang kamu lakukan? Gumam Long Xingyu. Tapi tidak peduli seberapa khawatir Long Xingyu, tidak ada yang bisa dia lakukan sama sekali.
Mendapatkan persetujuan tahta ilahi, itu hanya bisa dilakukan dengan upayanya sendiri, jadi, dia hanya bisa berdiri di sana dan menatapnya dengan gelisah. Waktu berlalu sangat cepat, dan dalam sekejap mata, waktu sudah berlalu 1 hari. Persidangan Han Yu dan Zhang Fangfang tidak diketahui, tetapi sebaliknya, Long Xingyu merasa nyaman dari mereka, karena setelah seseorang dibawa ke persidangan Divine Throne, semakin lama itu berlangsung, maka akan semakin tinggi peluang mereka. Adapun Long Haoshen, mungkin dia tidak lagi memiliki kesempatan. Long Xingyu sebenarnya sudah menyelesaikan untuk dirinya sendiri, dan seiring berjalannya waktu, warna emas keunguan yang dikeluarkan dari dahi Long Haoshen untuk menghadapi tahta ilahi keabadian dan penciptaan, itu mulai semakin intens. Meskipun sinar ungu keemasan itu dengan luar biasa dapat berdiri tegak melawan tahta ilahi keabadian dan penciptaan, ini juga berarti bahwa semakin sulit bagi Long Haoshen untuk mendapatkan pengakuan dari tahta ilahi di depannya. Jantung keabadiannya berdenyut dengan tenang, dan aura suci yang tersebar di sekitarnya itu sangatlah bersih. Kemurnian semacam itu, bahkan membawa sensasi wawasan yang berkelanjutan ke Long Xingyu yang tinggal di dekatnya. Hanya saja, dirinya yang terlalu gugup tidak punya pikiran untuk memahami wawasan ini. Jika itu tidak dapat dilakukan, akhiri saja. Ketika Long Haoshen akan menembus peringkat kedua dari tingkat ke-9 ke peringkat ketiga, itu harus ada kesempatan. Long Xingyu tersentak diam-diam, dan tidak menyadari mengapa Long Haoshen malah mendukung sinar emas keunguan dengan dedikasi seperti itu. Berdasarkan pengalamannya sendiri, jika Long Haoshen hanya menyetujui untuk membuang kekuatan cahaya emas keunguan itu, kekuatan Divine Throne akan dilepaskan, sehingga memulai uji coba untuk Long Haoshen. Dalam waktu 1 hari, 2 hari, 3 hari, Long Haoshen masih tidak bergerak sedikit pun, dan bahkan menolak berulang kali. Secara kebetulan, itu hanya aura dan pikirannya saja yang menolak, dan bukan energi spiritualnya. Jika tidak, mengingat cerita rakyat di balik tahta ilahi keabadian dan penciptaan meskipun budidaya Long Haoshen tidak lemah, itu masih tidak cukup baginya untuk menolak dengan cara apapun. Long Haoshen merasa kalau dirinya saat ini dalam mode khusus. 3 hari ini tidak sia-sia, di dalam benaknya, dia merasakan jiwanya terus-menerus bersublimasi dalam konfrontasi, ketika aura emas gelap bercampur terus-menerus dan mengintegrasikan dirinya ke dalam jiwanya. Ini adalah perasaan yang luar biasa, itu seperti halnya ketika ia mengalami kebangkitan dewa cahayanya. Hanya saja, itu tidak memunculkan perasaan semacam itu terkait dengan Dewi Cahaya. Long Haoshen tahu, bahwa mungkin tidak ada cara baginya akan mendapatkan pengakuan dari tahta ilahi, tetapi jiwanya bisa membuat evolusi, sehingga mencapai kemajuan dalam pelatihan kekuatan jiwanya, yang merupakan area yang belum pernah dipelajari oleh siapapun. Tahta ilahi keabadian dan penciptaan memiliki kekuatan yang luas dan tak terbatas. Tampilannya yang memeluk semua tahta, itu belum pernah terjadi sebelumnya. Tubuh Dewa Cahaya utama Long Haoshen memandu kemurungannya, dan memutarinya untuk menjelajahinya. Ini adalah cobaan pertama yang diberikan tahta ilahi keabadian dan ciptaan. Tetapi terhadap semua harapan dalam proses uji coba ini, sinar emas gelap itu telah dipengaruhi oleh Hao Iwei dan Long Haoshen. Iman Long Haoshen tidak pernah goyah, tetapi tahta ilahi keabadian dan penciptaan tampaknya membawa perubahan terus-menerus pada indranya. Pada awalnya, tahta ilahi keabadian dan penciptaan mengeluarkan perasaan penghambatan total dalam melanda niatnya. Seolah-olah semua kotoran di luar cahaya dalam tubuh Long Haoshen, itu semakin dihilangkan, tetapi seiring waktu berlalunya waktu, niat ini diam-diam mulai bergeser, karena Long Haoshen sendiri sama sekali tidak menyadarinya. Di depan kehadiran tahta ilahi keabadian dan penciptaan, Hao Iwei masih tidak menyusut sama sekali. Tidak peduli bagaimana kekuatan tanpa batas itu datang, Hao Iwei tetap mengangkat kepalanya yang sombong, dengan aura bangsawannya yang dingin, dan juga yang dipenuhi dengan kehancuran yang menakutkan. Kedua belah pihak saling berhadapan, dan tidak satu pun dari kedua pihak mampu mengatasi yang lain. Jika seseorang benar-benar tahu tentang asal-usul tahta ilahi keabadian dan penciptaan dan menyaksikan adegan ini, orang itu pasti akan sangat terkejut. Bentrokan niat yang murni seperti itu hanya mencapai seluruh bidang lainnya, karena mereka berdua berusaha menunjukkan kedewaan mereka satu sama lain. Ketika berhadapan dengan tahta ilahi keabadian dan penciptaan,
Bahkan fisik Dewa Cahaya Long Hao Shen telah sepenuhnya ditekan, sampai-sampai kekuatan emas gelap di tubuh dan jiwanya secara bertahap menghilang. Ini adalah celah level tertinggi. Tapi Hao Yue tidak sama, karena kekuatannya ini tampaknya sama sekali tidak kalah dengan tahta ilahi keabadian dan penciptaan. Itu tidak merugikan dari awal sampai akhir dalam bentrokan timbal balik ini, tetapi sama-sama tidak dapat berurusan dengan niat tahta. Perselisihan tiba-tiba datang ke kompromi secara bertahap, cahaya emas keunguan milik Hao Yue berangsur-angsur menyusut di dalam bagian-bagian cahaya dari tubuh Long Hao Shen, dan cahaya putih tahta keabadian dan penciptaan pun juga mulai berkurang. Di dalam jantung keabadian Long Hao Shen yang berdenyut, kristal ilahi yang lahir dari terobosannya ke tingkat ke-9, itu secara diam-diam menjadi berwarna emas keunguan. Warna ini melambangkan kekuatan garis keturunan Hao Yue, yang sepenuhnya terintegrasi ke dalam kristal spiritualnya. Ketika jantung keabadian terus berdenyut, kekuatan ini tampaknya ditransmisikan berulang-ulang kepadanya. Warna putih lembut secara bertahap mengisi seluruh tubuh Long Hao Shen, dan pada hari keempat konfrontasinya dengan tahta ilahi keabadian dan penciptaan, tubuh Hao Shen menghilang dalam sekejap cahaya putih. Long Xingyu yang awalnya telah memberikan semua harapannya, dan terobosan tiba-tiba putranya ini telah membuatnya ketakutan yang mengerikan. Penjagaannya yang berdiri selama 4 hari ini telah membuatnya dalam kondisi lelah, dan tubuhnya sedikit berayun saat matanya menjadi berat sekaligus. Apakah Hao Shen berhasil? Dia bisa dievaluasi hanya setelah 4 hari penuh, dan itu membuatnya menjadi kasus yang belum pernah terjadi sebelumnya di antara semua kesatria suci yang berusaha menerima tahta ilahi. Semua jenius yang pernah datang untuk tujuan itu, semuanya telah gagal kecuali, pikir Long Xingyu. Long Xingyu mengambil napas dalam-dalam, dan diam-diam mendesah lega untuk putranya. Semoga kamu sukses, gumam Long Xingyu. Dia tahu dengan jelas bahwa, gagal mendapatkan persetujuan tahta ilahi keabadian dan penciptaan, itu akan menjadi pukulan besar bagi Long Hao Shen. Dia sudah menjadi sorotan sebagai ketua aliansi di usianya yang masih sangat muda, dan juga telah membuktikan dirinya dengan menunjukkan kekuatan yang cukup, itu adalah suatu keharusan baginya untuk mendapatkan persetujuan yang lebih tinggi. Status sebagai Divine Knight tidak diragukan lagi adalah kekuatan persuasif terbaik, dan sebaliknya, ketidakberhasilan hanya akan membuat bakat dan kemampuannya tidak cukup untuk mendapatkan persetujuan Divine Throne. Ini akan menimbulkan keraguan di sebagian besar orang, pikir Long Xingyun. Tidak peduli seberapa khawatir Long Xingyu, yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah berdoa. Persidangan untuk tahta ilahi keabadian dan penciptaan sebelumnya telah gagal, dan itu diriwayatkan kepada Hao Shen oleh Yang Hao Yu, jadi, apakah Long Hao Shen bisa berhasil atau tidak, itu hanya akan bergantung pada dirinya sendiri. Cahaya putih dari tahta ilahi keabadian dan penciptaan melilit Long Hao Shen, dan ia terbangun dari dunia fantasinya. Saat tekanan sebelumnya hilang seluruhnya, dia merasa tubuhnya direndam dalam air yang hangat, dan itu menyebabkan perasaan nyaman yang tak terlukiskan. Jiwa pemarahnya mendapatkan istirahat terbaik melalui perasaan ini, dan seolah-olah melebur ke dalam tubuhnya saat memasuki keadaan kosong dan tertidur yang singkat. Setelah beberapa waktu berlalu, lingkungan di sektiarnya telah tumbuh kembali menjadi lebih jelas. Perasaan damai setelah Long Hao Shen akan tersadar, dan itu segera membangunkannya. Sebagai suara kicau yang jelas menyebar ke telinganya, Hao Shen secara bertahap kembali ke akal sehatnya. Dengan terkejut, dia mendapati dirinya sedang berada di hutan, dan dikelilingi oleh pohon-pohon tinggi dengan semak-semak seukuran manusia di sekelilingnya. Tempat apa ini? Gumam Long Hao Shen sambil memandang sekelilingnya dengan perasaan bingung. Kesenangan di dalam tubuhnya, itu mempertahankan tubuhnya dalam kondisi puncaknya, dan kemajuan jiwanya dengan tajam memperkuat persepsinya. Vitalitas yang kaya bisa dirasakan di sekitarnya. Sifat yang paling primitif, tanpa perasaan ancaman sekecil apapun, dan itu mengelilingi mereka. Aura kehidupan tanpa batas dengan lembut menuangkan dirinya ke dalam indranya. Long Hao Shen memiliki kemauan yang sangat kuat, dan secara alami tidak akan tiba-tiba kehilangan dirinya karena perubahan lingkungan. Setelah menatap dingin ke sekitarnya, pikirannya kembali normal juga. Dalam sekejap cahaya, keenam sayap di punggungnya menyebar ketika dia berusaha untuk berkomunikasi dengan Hao Yue. Hubungan itu tercapai tanpa keraguan, tetapi yang mengejutkannya adalah,
Hao Yue sebenarnya menolak pemanggilannya untuk pertama kalinya, dan terlebih lagi mengirim emosi harapan keberuntungan ke dalam benaknya. Apakah dia mendorong aku untuk mengambil persidangan ini sendirian? Seperti apa cobaan dari tahta ilahi keabadian dan penciptaan? Pikir Long Hao Shen. Dalam sifat yang murni ini, Long Hao Shen setidaknya tidak memiliki ide sedikit pun seperti sekarang. Karena itu, dia berpikir mungkin hanya untuk melihat-lihat. Memiliki pemikiran seperti itu, dia mengepakkan sayap di punggungnya, lalu tubuhnya melayang ke atas, dan terbang dari puncak pohon dalam sekejap mata untuk naik ke langit. Terbang dengan cara ini, Long Hao Shen merasa kaget ketika ia menemukan pemandangan yang luar biasa indah, yang terbentang di depannya. Saat menatap ke kejauhan, semuanya tampak hijau. Pohon-pohon setinggi langit yang telah tumbuh, siapa yang tahu berapa lama pohon-pohon ini menempati semua ruang. Tidak ada sedikit pun lumpur atau batu yang terlihat, hanya vegetasi tak berujung yang menyebar, dan memberikan perasaan yang sama seperti ketika menatap hamparan lautan. Long Hao Shen mengepakkan sayapnya, lalu mendorong dirinya ke depan dengan kecepatan lambat saat indranya membentang, dan merasakan semua di bawahnya. Karena tahta ilahi dari keabadian dan penciptaan membiarkannya masuk, cobaannya seharusnya sudah dimulai. Dia tidak tahu, apakah dia akan dapat menyelesaikannya atau tidak, tetapi dia tahu, bahwa dia sudah memberikan yang terbaik. Saat dia terbang ke depan, pekikan menyebar tiba-tiba ke akal sehatnya. Mengingat prospek kultivasi Long Hao Shen pada saat ini, seharusnya tidak ada gerakan yang mungkin bisa lolos dari penyelidikan mentalnya dalam jarak 50 km. Pekikan itu terdengar seperti suara manusia, namun sepertinya mengandung perasaan teror absolut. Long Hao Shen hampir tanpa sadar mengepakkan 6 sayap di punggungnya. Kecepatan terbangnya yang awalnya mampu mencapai tingkat yang sudah sangat menakutkan, itu menambahkan dorongan dari Light Speed Flash telah membuatnya melintasi jarak 5 km dalam sekejap mata, dan itu hanya untuk menemukan secara akurat asal mula suara yang melengking itu. Tepat ketika dia hampir menemukan targetnya, dia melihat sosok putih di bawah puncak pohon dan menuju ke arahnya. Tanpa memberinya waktu untuk mengidentifikasi sosok putih itu, sosok besar lain bergegas keluar, dan daun pohon yang tak terhitung jumlahnya jatuh, karena kehadirannya yang menindas telah memaksa perasaan tersedak ke arah Long Hao Shen. Makhluk seperti apa yang muncul ini, itu hanyalah sosok yang tubuh bagian atasnya telanjang yang berada di atas puncak pohon, sebelum menghilang dari garis pandang Long Hao Shen, dan muncul lagi seperti puncak suram yang datang dari semak-semak. Tangan tebal itu muncul seperti kendi air, dan membentuk kepalan tangan dengan telapak tangan mereka yang besar, yang hampir menyamai palu raksasa. Sepasang telapak tangan itu melesat ke arah sosok putih di depannya, yang langsung terperangkap di dalam sekejap mata. Ini sangat instan, semua lingkungan tiba-tiba menjadi statis. Bahkan sosok putih yang terlontar ke langit beserta binatang ajaib yang mengerikan dalam pengejarannya, itu tiba-tiba berhenti di udara. Long Hao Shen mendengar suara yang benar-benar tanpa emosi menyebar kepadanya. Sidang telah dimulai. Menyelamatkan sisi manusia perempuan, dan melindunginya. Persidangan akan berakhir setelah melakukannya, ucap seseorang. Suara ini datang dengan sangat cepat, dan sementara itu, Long Hao Shen mengambil kesempatan untuk melihat gadis yang berpakaian serba putih. Saat ini, rambut hitam panjangnya berantakan total, dan tatapannya penuh dengan teror. Tapi itu tidak mengubah faktanya, bahwa dia memiliki sosok yang menakjubkan, terlihat berusia 20-an, dan penampilannya benar-benar mirip dengan CR. Suara itu berakhir, dan lingkungan yang berhenti tiba-tiba melanjutkan gerakan mereka. Gadis berpakaian putih itu menuju ke arah Long Hao Shen dalam sekejap, saat sepasang tangan yang sangat menakutkan itu langsung mendatanginya, dan Long Hao Shen berada tepat di tengahnya. Menghadapi situasi seperti itu, Long Hao Shen tidak panik sedikit pun. Sejak uji coba tahta ilahi keabadian dan penciptaan telah dimulai, dan meskipun spesifiknya agak berbeda dari kisah kesatria Dewa Langit Berbintang Yang Hao Yu, keseluruhan situasinya masih agak mirip. Beberapa waktu yang lalu di Kota Suci, Yang Hao Yu telah menceritakan kepadanya beberapa perincian yang spesifik, yang mengenai persidangan yang diberikan oleh tahta ilahi keabadian dan penciptaan. Yang Hao Yu mengatakan kepadanya, bahwa persidangan itu bukan hanya pertempuran sederhana, tetapi serangkaian tes.
Dengan alasan menjadi kesatria suci yang berkualifikasi, hanya ketika tahta ilahi keabadian dan penciptaan memberikan persetujuannya, maka orang yang diuji akan dapat memasuki dunianya untuk menjalani persidangan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.